Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yushrikuna huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami muliakan, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam acara kajian teologi Islam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan izin kepada kita, masih memberikan umur kepada kita untuk kita manfaatkan dalam jalan atau kita manfaatkan untuk sesuatu yang baik dan benar. Para pemirsa dan pendengar yang saya muliakan, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dua tauhid. Ada tauhid dzati, ada tauhid sifati. Kita sudah membahas dua dimensi daripada tauhid dzati, yaitu wahidi dan ahadi, dan kita sudah bahas tentang tauhid sifati. Macam yang ketiga atau bagian yang ketiga daripada tauhid adalah tauhid af'ali. Apa itu tauhid af'ali? Tauhid af'ali adalah tauhid yang mengarah kepada perbuatan Tuhan. Artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sekutu dalam perbuatannya. Alam semesta ini dibuat dan diciptakan hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang membantunya. Semua ciptaan yang ada dengan berbagai macamnya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tauhid af'ali. Dalam tauhid af'ali ada dua pembahasan yang sangat-sangat penting. Yang pertama adalah tentang pembuktian tauhid af'ali. Yang kedua adalah tentang macam-macam daripada tauhid af'ali. Pembuktian tentang tauhid af'ali bisa kita selesaikan, bisa kita bahas dengan mudah. Kenapa? Karena kita sudah memiliki konsep-konsep yang jelas tentang ketuhanan. Kalau kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah wajibul wujud, dan kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan dari dirinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memunculkan seluruh kesempurnaan, dialah sumber seluruh kesempurnaan. Dan kita juga telah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sekutu. Dengan dua konsep ini, kita bisa dengan mudah menjawab apakah Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sekutu dalam perbuatannya atau tidak. Kita menjawab dengan jelas dan dengan cepat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sekutu dalam
perbuatannya. Kenapa? Karena selain diri Allah itu semuanya itu memiliki wujud. Semuanya makhluk. Kalau semuanya makhluk, maka semuanya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya butuh kepada Allah, bagaimana mungkin mereka itu menjadi sekutu dalam perbuatannya Allah Subhanahu wa taala? Dirinya membutuhkan kepada Allah. Bagaimana mungkin dia membantu Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah suatu yang mustahil. Makanya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dalam perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memiliki pengaruh dalam alam semesta. Kita sudah membahas poin yang pertama, itu pembuktian tauhid af'ali. Kita beralih kepada poin yang kedua, tentang macam-macam daripada tauhid af'ali. Karena tauhid af'ali itu mengarah kepada perbuatan Tuhan, maka kita banyak mendapatkan tentang macam-macam daripada tauhid af'ali. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan. Ini juga masuk kepada tauhid af'ali. Allah Subhanahu wa taala itu mengatur. Ini juga masuk kepada tauhid af'ali. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hukum kepada manusia. Ini juga masuk kepada tauhid af'ali. Jadi ringkasnya, semua hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu masuk kepada tauhid af'ali. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan memilih beberapa pembahasan atau bagian daripada tauhid af'ali yang sangat penting. Bagian yang pertama adalah tauhid fil khaliqiyah. Ini adalah pembahasan yang menarik, yang banyak dilihat dan dibahas oleh ulama-ulama teolog. Bukan hanya ulama teolog saja, para filosof juga mengamati tentang tauhid fil khaliqiyah. Tauhid fil khaliqiyah artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan seluruh alam semesta. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memiliki pengaruh dalam alam semesta itu sendiri. Ini adalah definisi daripada tauhid fil khaliqiyah. Ya Rabb al-Ghawth khalisna minan nari ya Rabb. Pembahasan pertama yang harus kita selesaikan adalah membuktikan tentang tauhid fil khaliqiyah. Mungkin para pemirsa memiliki satu pertanyaan, bukankah kita sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling sempurna, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber wujud. Kemudian buat apa kita membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dalam penciptaan, dalam mengatur alam semesta? Ini kan sudah jelas. Ini mungkin pertanyaan yang ada di benak pemirsa. Untuk bisa menjawab tentang pertanyaan ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang polemik atau perbedaan yang ada dalam tauhid fil khaliqiyah. Kalau kita melihat tentang alam semesta, maka kita akan mendapatkan bahwa satu dengan yang lainnya itu memiliki hubungan. Manusia dengan air memiliki hubungan. Api dengan panas itu memiliki hubungan. Dan berbagai hal atau fenomena-fenomena alam semesta, mereka saling memiliki hubungan. Kalau kita amati dalam kehidupan kita, kalau tidak ada api, pasti tidak ada panas.
Kan begitu. Kalau ada panas pasti ada api. Makanya dalam konsep logika ada namanya hukum sebab akibat, hukum kausalitas. Setiap akibat pasti ada sebabnya. Ketika sebabnya tidak ada, maka akibatnya tidak ada. Kalau tidak ada api, maka tidak ada panas. Ini yang kita lihat dalam kehidupan kita. Fenomena seperti ini coba kita kaitkan dengan tauhid af'ali. Bukankah dalam tauhid af'ali kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya zat yang memiliki pengaruh. Tapi kalau kita lihat ke fenomena yang ada, kita melihat bahwa kalau tidak ada api, itu tidak ada panas. Kalau kita tidak minum, maka kita akan haus. Kalau kita minum, maka hausnya akan lenyap dari diri kita. Artinya ada hubungan di antara fenomena-fenomena alam semesta. Bagaimana kita mengaitkan dengan tauhid af'ali? Kalau kita tetap mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memiliki pengaruh, tapi di sisi lain kita tidak bisa memungkiri bahwa fenomena-fenomena yang ada memiliki hubungannya wujud lagi. Dari sinilah muncul pembahasan dan perhatian para teolog-teolog Islam dan para filosof-filosof Islam untuk menjelaskan tauhid fil khaliqiyah, tauhid dalam penciptaan. Pembuktian tauhid fil khaliqiyah menurut saya sudah bisa kita pastikan tauhid fil khalqiyah adalah satu konsep yang benar. Dengan apa? Dengan konsep-konsep yang kita miliki bahwa Allah itu wajib wujud dan makhluk alam itu perlu wujud. Dan kita pada kesempatan yang baik ini ingin membahas tentang tauhid fil khaliqiyah dalam kacamata para ulama teolog. Karena kita sudah memahami dengan benar dan meyakini dengan pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memiliki pengaruh, satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta, maka pembahasan berikutnya yang paling penting adalah bagaimana penafsiran tauhid fil khaliqiyah. Bagaimana kita menghubungkan antara tauhid fil khaliqiyah dengan fenomena yang ada. Dalam pembahasan ini ada 3 pandangan yang sangat masyhur. Pandangan yang pertama adalah pandangan para ulama Asy'ariyah. Ulama Asy'ariyah mengatakan bahwa dalam alam semesta atau dalam tubuh alam semesta itu tidak ada namanya hukum kausalitas. Kenapa? Karena kalau kita meyakini tauhid af'ali, tauhid fil khaliqiyah, maka artinya kita itu harus meniadakan tentang hukum kausalitas dalam alam semesta. 2 hal ini tidak akan bisa bertemu. Bagaimana mungkin di satu sisi kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memiliki pengaruh, yang menciptakan alam semesta, tapi di sisi lain kita mengatakan antara fenomena-fenomena alam semesta itu terjadi hubungan kausalitas. Hukum kausalitas itu berarti hubungan antara wujud. Ini adalah 2 hal yang berbeda, 2 hal yang kontradiksi. Mustahil kita pertemukan 2 konsep ini dan kita terima 2 konsep ini. Kemudian kita tanyakan kepada ulama-ulama Asy'ariyah. Oke, ketika kalian tidak meyakini hukum kausalitas karena kalian meyakini bahwa hukum kausalitas tauhid fil khaliqiyah itu bertentangan, kemudian bagaimana kalian
menjelaskan tentang hubungan di antara fenomena-fenomena alam semesta ini. Mereka mengatakan hubungan mereka itu fenomena-fenomena alam semesta itu bukan hubungan kausalitas, tapi hubungan kebiasaan. Biasanya, kata mereka ini, kata ulama-ulama Asy'ariyah, biasanya kalau kita minum maka kita tidak haus. Kalau ada api itu panas. Kalau ada air itu dingin. Ini kebiasaan, bukan kepastian. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa ketika api ada itu panas ada, itu adalah suatu kepastian. Itu kebiasaan saja. Karena kita melihatnya seperti itu, 1 hari, 2 hari, per jam bahkan. Kita kalau menyalakan kompor, ingin memasak, kita melihat api itu panas. Karena kita melihat seperti itu, maka jadinya seakan-akan di antara mereka, di antara fenomena-fenomena alam semesta ini terjalin hubungan kausalitas, padahal bukan seperti itu. Padahal pada hakikatnya mereka memiliki hubungan kebiasaan. Kalau ada api biasanya ada panas. Kalau ada air biasanya dingin. Itu saja. Simple. Ini adalah jawaban daripada ulama-ulama Asy'ariyah terkait dengan bagaimana hubungan antara tauhid fil khaliqiyah dan fenomena-fenomena alam semesta. Baiklah pemirsa, untuk bisa memahami dengan detail dan jelas, kita insyaallah akan membahas kembali tentang tauhid fil khaliqiyah dalam kacamata teolog Islam. Kita akhiri kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.